Ya, aduh, batuk adukku kena. Ya, kali ini tidak tahu seberapa besarnya ngantuk saya, tapi yang jelas kita berjalan sendirian saudara-saudara dari arah Jombang Bunda Jaya sampai menuju Surabaya. Ya, inilah kondisi jalannya saat ini, sungguh mengenaskan. Kenapa saudara-saudara? Karena jalannya sebegitu sepi sekali. Tapi jangan salah, meskipun jalan-jalan sepi, kita harus tetap waspada. Kenapa saudara-saudara? Karena jalannya sedikit bergelombang dan banyak jembatan bedpanknya. Oke, kita simak selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga jangan lupa. Dan kalau jalan, hati-hati, lihatlah ada lampu merah atau tidak. Kalau lampunya merah jangan diterabas, tapi kalau lampunya hijau silakan lanjut saja saudara-saudara menjadi goal. Ya, di depan kita saksikan sudah ada dua kontainer di depan, satu bus, bukan maksudnya truk ya. Sejak 2012 kendaraan di depan ini diubah menjadi truk, namanya dari asalnya adalah Corvina pickup. Ya, kita ikuti saja pelan-pelan saudara-saudara. Karena apa? Karena yang di depan kita belum pernah lihat itu ada apa ada rintangan atau tidak. Nah, kita lihat di samping kanan dan kiri sudah pada tutup semua toko-toko. Tapi yang jelas yang namanya perut tetap lapar saudara-saudara. Tunggu dulu, kita nyalip kacir aslinya ini. Boleh saja, sah-sah saja asalkan tidak ada rintangan yang ada di depan. Dan kita sudah sampai kepada terminal Mojo Agung saudara-saudara. Jadi hati-hati karena banyak keluar masuk kendaraan ya. Oke, kita lanjut lagi saudara-saudara. Tanpa bosan-bosan saya menjalankan dari studio 8 keluarga Donuts Indonesia. Perjalanan begitu menyenangkan sekali. Kenapa? Karena kita berjalan sendirian saja tanpa ditemani siapa-siapa kecuali ditemani oleh pemirsa semua. Oke, ayo. Oke, sekarang kita mulai liting kanan. Ambil stand posisi, ada penyempitan jalan, jangan menyalip ya. Itu ada poso di depan, itu kalau ditabrak itu kita yang kalah, biasanya kita ringsek. Saudara-saudara, kita ambil jalur pelan, tetap waspada. Lihat sebelah kiri, di belakang tidak ada apa-apa. Nyongok ke jitak sedikit saja, kita lihat, wow, ada lowongan masuk saudara-saudara, masuk, ada lampu hijau menuju merah, kita terobos saja karena lampunya masih hijau. Jadi kalau merah kita rem, kalau tidak direm ditumbuk sama kendaraan yang berlawanan arah atau di sampingnya. Rem saudara-saudara, jangan lupa direm karena ada penyempitan jalan, kita tidak bisa masuk dari kiri saudara-saudara. Kita lurus saja pelan-pelan. Perposilan ketiga. Oke, kendaraan di depan sudah mulai agak cepat juga ya. Kita harus mengejar waktu saudara-saudara. Bagaimana caranya dari Jombang menuju Surabaya? Kita hanya memakan waktu 45 menit. Itu pun kalau berhasil. Kalau tidak berhasil ya tidak apa-apa, ketimbang luang 40 juta saudara-saudara. Wow, keren. Pakai aja loh saudara-saudara. Ini sudah jalanan lowong sekali. Oke. Giri, masuk. Wah, ini adalah enaknya berjalan pada rute malam. Jadi kita bisa nginco gas sekencengnya. Namun saudara-saudara, jangan lupa tetap waspada karena jalan-jalan ini banyak jembatan backman-nya. Kenapa? Karena lubang-lubang mungkin disebabkan oleh ban truk yang berat dan besar sehingga dicapu aing lalu lutak saudara-saudara. Oke, kita lanjut. Enaknya jalan malam itu pertama yaitu jalanan menjadi senggang saudara-saudara, tapi gak enaknya yaitu petang saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat kendaraan dari berlawanan arah harap didem saudara-saudara. Kenapa? Karena kok kalau harus didem ya, karena satu-satunya alasannya adalah takutnya kita tidak ngantuk, tapi kendaraan yang ada di depan kita itu ngantuk saudara-saudara. Ya, kita bisa ngantol saudara. Itu dem, ada poso baru saja masuk ke arena. Aduh, nyeplak saudara-saudara. Maka kita lunas saudara-saudara. Tapinya ini mesti nyewa saudara-saudara, bukan nyewa kredit maksudnya saudara-saudara.
belum sanggup beli call holder. Kemarin beli call holder ternyata dipinjam sama teman-teman, ternyata tak beli saudara-saudara. Tuh nisbah ya Allah, mesen boleh tebak kasih lelot saudara-saudara. Jabo gludak sekorek langsung ngaltut cuplak. Itu yang saya khawatirkan. Oke, kita lanjut lagi di 5 menit pertama ini. Tidak akan saya edit atau tidak akan saya potong. Kenapa? Karena kita ingin tahu perjalanan dari arah Jombang ke Dajanya menuju Surabaya melewati jalur utama itu kita bisa mencapai rekor berapa menit saudara-saudara. Kalau saya itu rekornya keinginannya itu udah sampai 1 jam lah menuju Surabaya. Kenapa? Karena saya pengen cepat-cepat tidur atau pengen cepat-cepat makan karena tabu saya lapar saudara-saudara, pengen bebek goreng saudara-saudara. Tapi di mana di daerah Surabaya itu tidak ada, yang ada itu kebanyakan hanya di daerah Bangkalan, itu pun masih jauh saudara-saudara. Kalau kita menunggu 2 jam bisa sekarat saudara-saudara. Ya, kita lanjut dulu. Kita jangan lupa lesting kiri dinyalain tetap agar kendaraan di belakang kita tahu kita akan berjalan dari sisi kiri, lalu kencang sedikit gasnya saudara-saudara. Ikuti mobil pickup itu saudara-saudara. Rating kanan dihidupkan. Ya, masuk kanan. Oke saudara-saudara. Ya, ini agak mulai memanas saudara-saudara. Kenapa? Karena pintu kaca saya tutup semua, AC tidak saya hidupkan. Akhirnya suasana menjadi panas saudara-saudara. Ya, begitulah kira-kira yang saya maksudkan saudara-saudara. Jadi kita kejar mobil pickup yang di depan. Proporsinya menjadi masuk 5 ya. Kincir gas sampai kecepatan menuju 120. Oke, tambah kecepatan lagi pelan karena kita akan menghadapi lampu merah saudara-saudara. Kalau lampunya hijau kita tetap jalan, kalau tidak hijau jangan jalan. Kenapa? Nanti kalau ketemu Pak Polisi kita akan ditilang. Kalau ditilang luang sikat bumang, karena pajarannya cuman gak sabar apa saudara-saudaraku. Itulah nasib seorang supir saudara-saudaraku. Oke, lihat spion kiri kosong, lihat di depan kosong kiri. Oke, ada Livina, lesting kiri dihidupkan saudara-saudara. Oke, masuk, jangan menuju ke kanan karena di situ ada kontainer besar sekali. Jadi kalau dilewati itu bisa mati kita saudara-saudara. Kenapa? Ya, kalau aduan ban ban truk hancur saudara-saudara. Awas, hati-hati, HP-nya tut tekuk tut lagi. Tuh, belum dekin saudara-saudara. Kita lonas semangat saudara-saudara. Oke, kita lanjut, tidak apa-apa. Mungkin ada rezeki lain dari Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nantinya akan diganti dengan HP yang lebih baru, kreditan bisa lunas saudara-saudara. Amin. Ya, kita kembali ke lintasan saudara-saudara. Kita lihat ke depan, tetap disimak saudara-saudara, tetap waspada saudara-saudara. Kita akan menghadapi jalur yang begitu padat sekali di depan saudara-saudara. Bagaimana sih caranya kita ugal-ugalan di jalan raya tanpa perhitungan saudara-saudara. Nah, ini agak sedikit gila. Kenapa? Ini efek dari kelaparan saudara-saudara. Oke saudara-saudara, kita sedang mepet kanan. Lihat spion kiri kosong, lihat di depan kosong. Oke, di depan ada kelap-kelip. Hati-hati kalau mau masuk maka perhitungkan 1, 2, 3 masuk kanan saudara-saudara. Jangan tetap di kiri karena di situ ada Tomo itu sempatnya lurung saudara-saudara. Waduh, sampai batuan saudara-saudara. Nah, ya Allah, pakak saudara-saudara. Oke, kita lanjut lagi. Tetap semangat berada di channel Alucak saudara-saudara. Kenapa? Ya, begitulah, itu ada jembatan Batman tapi kita menghindar. Kenapa? Eman saudara-saudara. Kalau kita masuk ke jembatan Batman, ya eman ke mobilnya saudara-saudara. Jadi oke, kecepatan kita turunkan karena ada tikungan. Naikkan lagi. Di situ ada target di depan, ada pickup yang sedang mengebut. Kita kejar saudara-saudara. Kita bunyikan sendiri sirine kita saudara-saudara, biar di depan itu bisa tahu kalau kita di belakangnya. PJ. Oke saudara-saudara. Ya,
Begitulah kira-kira bunyi sirine, jangan dibunyikan lagi saudara-saudara, karena mulutnya sudah mau julpak yang di bawah saudara-saudara. Wah, jailan saudara-saudara. Oke, di sini ada mobil Avanza warna silver sedang menutup jalan. Hati-hati kita tidak bisa masuk. Dari sisi kiri ada truk, dari sisi kanan ada pickup. Di depannya ada sepeda motor, di depan kita juga ada Avanza. Kita nuting saja dari Avanza itu saudara-saudara. Terus jangan sampai lengah, jangan sampai gang saudara-saudara. Kalau kita dikasih gang, maka kendaraan yang di belakang kita akan nyusup secara tidak langsung. Wah, begitulah sakitnya saudara-saudara kalau bisa ditikung sama teman sendiri saudara-saudara. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Saya tadi sebenarnya waktu berangkat itu ngantuk bila ini saudara-saudara. Ternyata sekarang sudah agak lumayan mulai agak cengar saudara-saudara. Oke, kita ambil lajur kiri, kita ambil lajur kiri, karena lajur kanan. Aduh, ada sepeda saudara, hati-hati. Oke, kita ambil lajur kiri. Kalau lajur kanan itu menuju ke Pacet saudara-saudara. Kita sudah memasuki wilayah Mojokerto saudara-saudara. Kita rem dulu saudara-saudara. Aduh, ya Allah, kita berangkat karena sudah hijau lagi saudara. Itu lampu merah cuman pusing-pusing, saya ngerem langsung hijau lagi. Ya Allah, ya Allah, jasa yang benih lampu merah tempak ben saya saudara-saudara. Kuncucu itu arah apa cela hijau, cela tahu ber saya lebet. Ya Allah, dan saudara-saudara, kah ya Allah, untung yang paling sabar Gusti Allah. Ya Allah. Pas kita masuk ke lajur kiri lagi, masuk lajur kiri, awas takut dikipit itu sama si kontainer. Ya, lighting kanan hidupkan, lighting kanan hidupkan. Oke, kita mulai menyalip truk, membuntuti apa namanya ini Avanza. Kenapa? Karena dia kayaknya lu kenyang saudara-saudara, jebak angin. Kayaknya si Avanza ini juga keburu-keburu. Gak tahu apa yang dikeburuin, cuman yuk kita kejar aja kecepatan mobil di depan itu kira-kira 140-an. Kita masih punya nyawa, sampai 180 kita bisa menyalip di leganya, tapi jangan menyalip di sini. Kenapa? Toteng saja, karena jalannya begitu bergelombang sekali saudara-saudara, terlalu berisiko sekali saudara-saudara. Jadi kita harus semangat, kita harus memperhitungkan langkah kita saudara-saudara. Jangan sampai salah langkah nanti kejebur kepada kolam susu saudara-saudara. Oke, sisi kanan jalannya rusak, kita ambil sisi kiri biar lebih slow, jalannya bisa lebih enak. Lalu masuk lagi ke kanan saudara-saudara, kita zigzag sedikit mengikuti gaya doggy saudara-saudara. Oke. Itu ada mobil kelap-kelip sedikit mengganggu penglihatan kita saudara. Ini oke, dok, nyatu boleh saudara-saudara. Oke, ini bagian pentingnya. Bagus sekali saudara-saudara. Oke, masuk. Aduh, awas. Dia tidak mengasih kita masuk saudara-saudara. Kenapa? Karena dia ngiput ke kiri. Jadi kalau kita masuk maka kita break saudara-saudara. Nah, untuk menghindari itu kita masuk lagi, kita coba lagi dari belakang. Siap, masuk. Oh, cerai, good. Ya, sudah bilang kita masih mempunyai sisa nyawa sampai 180 saudara-saudara. Oke. Kita ambil lajur kanan karena kalau lurus itu masuk ke Mojokerto kota. Jadi masih 13 menit saudara-saudara, kita sudah memasuki 60% perjalanan kita. Oke, ambil lajur kanan, kita ambil listing kanan, kita ikuti truk yang di depan itu. Kenapa? Karena di depan ada pos polisi, takut ditilang nanti kalau kita jalan jalur. Pokok intinya kalau di kota itu pertama lighting, yang kedua jangan sampai salah jalur, yang ketiga jangan sampai nabrak. Ya, kalau nabrak urusannya panjang, bisa beruang itu saudara-saudara. Yang kedua bisa sial, kalau sial bisa masuk rumah sakit, sedangkan biaya rumah sakit sekarang sungguh mahal sekali saudara-saudara. Ambil lighting kiri, kita masuk dari sisi kiri, jangan lupa lihat spion dulu, jangan takut ditubruk dari belakang. Oke, kita ke depan, kita masuk. Oke saudara-saudara, itu di depan ada truk ya, kita salib dari kiri karena kiri kosong, jalannya ke belakang. Aduh, ada cewek saudara-saudara. Itu bukan cewek saudara-saudara, apa namanya, waria saudara, alias bencong saudara-saudara. Jangan terpengaruh, itu adalah setan yang terkutuk. Ya Allah, kita harus melawan. Iman kita harus siap, iman kita harus kuat menghadapi dunia ini. Kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita, maka kita pulang membawa nafkah itu kepada keluarga kita dengan utuh di rumah.
jangan sampai luang sepeser pun kepada orang-orang yang ada di jalan, kecuali adalah untuk makan, saudara-saudara, untuk beli bensin, saudara-saudara. Supirnya kalau tidak makan nanti akan kelaparan. Kalau kelaparan bunyinya perutnya kedengaran kemana-mana. Begitu juga mobilnya kalau tidak diisi bensin bisa kelaparan, macet, nanti nyotok, saudara-saudara. Oke, ada dua buah kendaraan yang posisinya sedang zigzag. Caranya kita ukur kecepatan kedua kendaraan itu. Wow, ini adalah kendaraan cabai, saudara-saudara. Jadi mereka itu mempunyai kecepatan yang tinggi sekali. Jadi kita harus hati-hati menghadapi mereka. Mereka itu tidak takut berat. Jadi biasanya truk-truk pickup cabai itu sudah nyelonong mengikuti arus mata angin. Hati-hati, di depan ada kita sedang membuntuti carry yang kecepatannya kayaknya ini ditambah juga, paling saya taksir sekitar 110-an di depan, sedangkan kecepatan kita sama masih di belakang membuntuti karena tidak bisa nyalip ya. Terus kita buntuti, wow, kabut sudah mulai banyak. Jadi hati-hati, jarak pandang diatur ya. Kalau di kamera mungkin kabutnya nggak begitu kelihatan karena bentuknya sebagai asap, tapi kalau dari mata asli itu sangat jelas sekali, saudara-saudara. Makanya saya sering lihat kamera. Kenapa? Karena kamera itu bisa menembus kabut, saudara-saudara. Oke, masuk kiri, saudara-saudara. Jangan sampai dipepet sama truk di depan, saudara-saudara. Ya, berhasil kita masuk. Lanjut lajur kanan, salip, itu truk cabai, salip, pickup cabai, salip. Oke, kita berhasil, saudara-saudara. Terus kita akan mencari jalur bypass, saudara-saudara. Di depan kita akan mencari jalur bypass, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita tidak akan melewati jalur Krian untuk menuju ke Surabaya, Krian kota maksudnya. Kita langsung lanjut lewat bypass. Kenapa? Alasannya adalah kita kejar waktu, saudara-saudara. Kalau kita lewat jalur bypass, maka kita akan memperlambat laju kendaraan kita sebanyak 49 menit, saudara-saudara. Namun kalau seumpamanya kita melewati jalur bypass, maka kita akan menghemat waktu sebanyak 40 sekian menit, saudara-saudara. Oke, kita lanjut dulu. Oke, di depan jalan masih kosong, tapi lihat di belakang karena ada mobil yang membutuhkan kita. Jangan biarkan mereka menyalip kita. Kenapa? Karena kalau mereka menyalip kita, ya bahayanya ke kita sendiri. Kita akan bersusah payah lagi untuk menyalip mereka lagi, ya kawan-kawan. Oke, hati-hati, jalan yang di depan kita begitu lowong sekali, saudara. Ada truk yang sedang berhenti karena lampu merah. Jadi kita akan lurus, maka kita ambil jalan lurus, saudara-saudara. Oke, jalur kiri maksudnya, karena kalau jalur kiri itu lurus, jalan terus. Kalau ke kanan itu arah ke terminal. Jadi lampunya masih merah, jadi kita gak bisa lewat jalur itu. Kalau ketahuan sama Pak Pos yang seberang jalan, maka kita akan berurusan dengan duit, saudara-saudara. Nah, sekarang masa-masa corona, masa-masa aib. Jadi hati-hati, saudara-saudara, eman-eman, saudara-saudara. Ketimbang kita melanggar peraturan, ngalto lagi HP-nya. Aduh, kenapa kali ngalto HP ini ancor nih, saudara-saudara. Kah kun badan deki sedek kuning 2 menit, saudara-saudara. Tuh tak pokok penanjur HP. Yalah. Oke, kita sudah 18 menit berjalan, atau sekitar 74% dari perjalanan kita. Artinya kita kayaknya tidak akan mencapai target yang kita berikan sendiri. Kenapa? Karena saya itu pengennya antara Jombang sama Surabaya itu kita bisa melewati dalam jangka waktu sekitaran 40 menit sampai 1 jam. Ternyata tidak berhasil, saudara-saudara. Sejauh ini kita sudah hampir 30 menit, berjalan kira 75% lagi, dan saya sudah lapar. Ini HP-nya mungkin juga sudah lapar, saudara-saudara, karena sering ngeluh mulai tadi ya. Di depan ada kendaraan padat, jadi kita ngerem, hati-hati, fokus, jangan fokus ke HP, jadi fokus ke kendaraan yang di depan ya. Kita nggak bisa ngambil jalur kiri ada penyempitan jalan, lalu kita harus mengambil langkah
alternatif saudara-saudara. Apa itu? Yaitu kita ambil rokok yang ada di depan kita saudara-saudara, biar bisa ngokos gonsak-oni saudara-saudara, karena coloknya sudah mulai pakat saudara-saudara. 20 menit berlalu saudara-saudara, kita sudah memasuki kota Sidoarjo saudara-saudara. Sebentar lagi kita akan memasuki kota Surabaya saudara-saudara. Jadi insya Allah kita akan berhasil kayaknya saudara, kalau udah ada halangan rintangan. Enak sekali saudara-saudara. Kenapa nggak mulai tadi saya merokok saudara-saudara? Aduh ya Allah, kayak makan kebab Jepang ya Allah. Rokoknya rokok Aswad yang diproduksi langsung dari Arab Saudi saudara-saudara. Oke, kita lanjut lagi ke lintasan. Kita nggak bisa mengambil lajur kanan. Kenapa? Itu ada garis lalu lintas di tengah. Kita lihat itu panjang sekali, tidak putus-putus. Itu artinya adalah marka panjang, jadi tidak boleh dilintasi. Kalau dilintasi maka ya kembali kepada urusan undang-undang perpolisian saudara-saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita ngunuin jalur kiri saudara-saudara. Kalau jalur kiri kita bagus, kita bisa melewati. Kalau tidak bagus, kita buntuti kendaraan di depan dulu. Bersabar saudara-saudara. Artinya mengalah bukan karena kalah, tapi mengalah untuk menang saudara-saudaraku. Oke, lajur kiri masih belum bisa dimasukin. Bisa aslinya dimasukin, tapi melewati jalan putih tak beraspal itu pasti akan bergerobok. Nah, kalau sudah bergerobok, resikonya adalah abunya nyempur abunya. Dan kalau abunya sudah nyempur, itu ngepuk ke bodi mobil, nanti ngelapnya juga agak begitu abit saudara-saudara. Jadi kalau tidak begitu ngepuk, cukup disambur sama air, sudah nuruk api itu. Oke, kita turunkan personil yang ketiga, karena biar bisa ada kesempatan langsung kita ngejagas ya. Oke, kita akan nyuri start di kiri. Oke, kita akan nyuri start di kiri kalau ada kesempatan, tapi kesempatannya belum ada. Karena kenapa? Karena ada dua truk di depan tuh, leteng kiri kayaknya mau berhenti di bahu jalan juga saudara-saudara. Jadi artinya kita harus bersabar dulu, kita tunggu jalan yang lebih lebar. Sambil menunggu jalan yang lebar, kita kenyot rokok yang kita sulit tadi saudara-saudara. Oke, kita masuk lewat lajur kiri. Masuk lewat lajur kiri. Oke, masuk lajur kiri. Aduh, oke. Ngepuk sekali. Pokok rata orang tak rapat saudara-saudara. Oke, masuk jangan nanggung. Masuk jangan nanggung. Kalau nanggung kita bahaya sendiri saudara-saudara. Oke, kita pas ada di belakang truk yang nomor 2. Jalan agak bergelombang sekali, gak bersahabat sekali. Kita juga tidak bisa masuk dari lajur kiri lagi. Kenapa? Karena banyak truk yang sedang parkir di kiri. Oke, kita lihat di belakang ada kontainer yang membuntuti kita. Kita juga membuntuti seekor truk. Nah, kita akan mencuri jalan yang di depan. Tidak bisa di kanan karena di arah berlawanan juga ada mobil. Kayaknya besar mobilnya. Wow, betul sekali besar ternyata. Kalau dipaksa maka kita akan tumpas air. Oke, kita lihat kanan kiri ada pos polisi apa tidak, ada CCTV atau tidak. Tidak ada. Lalu kita ambil liting kanan, Oke, kita gas, hati-hati, gas, cekal. Hari ya boleh. Wah, masa kalah ya. Cuman tilang. Oke, lampu muda hijau, kita rem pelan-pelan. Takut tiba-tiba merah, kita agak nutup ngerem. Lagian jalannya rusak, jadi kita harus bersabar. Masuk personel yang 4, kita kencol lagi remnya. Gasnya. Habis dikencol kita curi perhatian di lajur kiri saudara-saudara. Kenapa? Kayaknya lajur kiri kosong blong. Oke, lajur kiri lasting. Masuk dem. Oke, masuk. Oke, oper keempat. Oper kelima. Oke, kita masuk lagi. Masuk kemana cuy? Ini lintasan maksudnya.
Tadi kan kita di lajur kiri, jadi kita kembali ke lajur kanan untuk menstabilisasikan lintasan kita. Oke, di depan ada kendaraan yang melawan arus, tapi bukan melawan arus, kayaknya mau parkir di seberang jalan. Itu tidak boleh sekali karena saya mau lewat, saudara-saudara. Oh, ternyata itu pom yang di kiri, saudara-saudara. Mau ngisi bensin juga kayaknya. Oke. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang adalah fokus. Oke, kita sudah memasuki wilayah Sidoarjo. Sebentar lagi kita akan masuk ke pinggiran kota Surabaya. Artinya apa? Artinya benar antara Jombang sampai Surabaya kita bisa melewati sampai udah sampai 1 jam kalau melewati jalur malam. Kalau melewati jalur siang itu kayaknya sangat mustahil sekali. Kenapa? Karena tadi saya kena macet berangkatnya itu. Apalagi pas waktu di Maduranya itu arah Madura Surabaya, hari Selasa kebetulan kemarin itu ada pasaran Galis tapi ngefek ke pasaran Tanah Merah. Artinya di Galis saya kena macet hampir 3 jam. Di Tanah Merah itu hampir kena macet saya itu 2 jaman. Jadi total 5 jam saya membuang waktu secara percuma, saudara-saudara. Andaikan mobilnya bisa terbang, maka saya akan terbangkan biar tidak memakan banyak waktu. Oke, ini jalur baru ya. Ke kiri ini adalah jalur tol menuju Surabaya. Oke, kalau katanya sih jadi kalau kita lewat jalan itu tadi ya kita harus bayar. Katanya begitu. Cuman bayarnya berapa nggak tahu. Ya, jadi kita lewat jalur biasanya aja. Nggak usah repot-repot. Kenapa? Karena selisih waktu yang dihasilkan juga sama, saudara-saudara. Oke, pelan-pelan. Takut putar balik ini si kontainer. Tadi kancanya putar balik polanya. Oh, ternyata tidak. Mereka lanjut, saudara-saudara. Pelan-pelan ambil lajur kiri, saudara-saudara. Jangan sak-sak, takut ketahuan kontainernya. Nanti kalau ketahuan repot, saudara-saudara. Maka kita tidak boleh bahaya kan? Makan. Para itu menghibur kan? Ada perhatian baginya ada, saudara-saudara. Oke, kita lanjut lagi. Jangan lupa hisap dulu rokoknya lagi. Besar, saudara-saudara. Serasa ngenyot kebab Jepang, saudara-saudara. Oke, kita lanjut lagi ke lintasan, saudara-saudara. Set. Mana itu? Oh, ini ada tikungan berbentuk S di depan, saudara-saudara. Kecepatan kita stabilkan saja di angka 140 dulu. Kenapa? Karena tikungan takutan untuk ya, saudara-saudara. Nanti kalau ada warung kopi kita berhenti sejenak. Kenapa? Karena saya pikir meskipun kita ngopi pun akan mencapai target yang telah kita sepakati bersama antara saya dan HP saya, antara saya dan kaki saya, antara saya dan pikiran saya, antara saya dan tangan saya. Waduh, ternyata saya sudah mulai agak sedikit stres ini, saudara-saudara. Kenapa? Mungkin efek lap ya. Oke, kita lihat ada rambu-rambu di depan warna kuning, di tengahnya ada duplik kayak bentuk kunjuknya K, itu artinya adalah jalannya agak menikung, jadi hati-hati. Oke, takut ada kendaraan di depan yang lajunya lebih santuy dari kita, maka mau tidak mau kita harus ngerem nantinya. Kalau ngerem ya bahayanya apa? Kita akan mengurangi laju kecepatan kita, dan itu artinya apa? Sedikit menjauhkan kita dari target yang kita tentukan tadi. Oke. Oke, masih di kecepatan sama, masih di angka, sudah naik, saudara-saudara, sudah naik ke angka 135-an ya. Sebentar, kalau agak pakak mau minum tapi agak sulit kayaknya, saudara-saudara. Jangan dulu, kita nyari warung kopi aja dulu. Oke, sambil lalu kita nyari warung kopi mumpung jalan masih full. Sekarang jam menunjukkan jam 12:10, hari Rabu tentunya, saudara-saudara. Kita sudah hampir memasuki seputaran Surabaya ya. Kita sudah mencapai area Sidoarjo tapi pinggirannya, jadi digenjah sedikit kayaknya gini. Kisaran 15 menit, 10 menit sampai 15 menit ini kita sudah masuk ke Surabaya ya. Jadi kawan-kawan hati-hati dulu.
jalannya bergelombang alun cak boleh mentakun anjora ini mah HP nih kah tuh kah cok dengan lorong nih kajel kunjal suara pecel kalau rusak nah Allah ya Karim jadi mau tepan nyetir aja sambil kertikeran anapa cak iPhone orang ko nana mau natiker nih kau tuh konsentrasi tuh manyetongku dah Gusti Allah jadi mau tepan nyetir pas manyetong dah Gusti Allah empon boleh tahu nih sama orang bahna jadi si ada nih kapas tak tangan leh jak badan apa kan ngki oke pelan-pelan ada marka panjang kita nggak bisa nyalip di depan kita juga ada ini buduknya kontainer ya jalan juga agak goyang-goyang kayak goyang itik nampaknya buduknya kontainer ini memberi jalan kita untuk masuk dari kiri jadi kita masuk saja dengan santuy ke lalu kita stabilkan posisi kita lagi di tengah jangan lupa kenapa ya karena enak di tengah ketimbang di pinggir kalau tak blusok bisa tak blusok ya oke tadi ada sepeda motor lewat itu sepeda motor kenal potelo sepeda motor laki kayaknya kalau di modelnya itu ninja ya saya kapan setelah dan di motor ninja berburu arwah ada orang selebat oleh air player lagi puluhan tak bangun saya bismillah oke saudara-saudara kita kembali ke lintasan suara saya masih semangat tapi tenaga saya untuk berbicara mulai lemas karena butuh asupan kopi atau makanan saudara-saudara dan di samping saya kita sudah ditemani oleh kursi kosong ya di samping kanan saya ada kaca dan di depan saya sekarang ada sepeda. Oke, di belakang saya ada dua mobil, cuma tidak tahu mobil apa karena yang kelihatan cuma lampunya, nampaknya mau nyalip mulai tadi, tapi tidak saya kasih. Kenapa? Saya tidak rela karena saya capek-capek tadi untuk menyalip, masa mau disalip dengan semudah itu. Oke, kita lanjut lagi mumpung jalan sepi. Nah, kuncinya dari sebuah perjalanan itu adalah seperti ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita menggunakan kesempatan itu di waktu di jalan lowong seperti ini, jadi kita genjah gasnya, jangan dikasih ampun, tapi tetap semangat, tetap hati-hati, tetap fokus, jangan sampai kejebak jalanan Batman. Ya itu. Yang kedua, pada saat melewati jalur padat kita slow, kita santuy saudara-saudara. Karena apa? Karena kalau kita melewati jalur padat seperti pasar atau banyak mobil di depan kita, pas kita nggak santuy, lalu kita kesenggol, wah bukannya malah di alam sama masyarakat, bisa-bisa kita malah akan didemo sama masyarakat. Oke, dem, biar masuk ke jalurnya itu mobil di depan, kalau tidak mau itu godok saja di samping saya ada botol minuman itu kontak lagi deh coba nah Cina jangan dikasih ampun. Oke, jalur mulai padat di sini, kita ikuti jalur yang di depan, kita ambil lajur kiri. Ya sebenarnya kalau dari segi lalu lintas kita melewati lajur kiri, menyalip dari lajur kiri itu tidak boleh, tapi juga mengingat peraturan dari pemerintah dari perlalu lintasan itu mobil yang lewat di jalur kanan itu tidak boleh pelan seperti itu. Kenapa? Karena itu jalur cepat, jalur pinggir itu jalur lambat seperti itu. Nah berhubung mereka itu juga menyalahi aturan, ya kita fokusnya seperti salib dari kasih mereka pelajaran. Awas hati-hati tikungan tajam, sedikit tajam daripada langsing depor di rumah saya. Karena leting dapurnya agak tukul dan rokong sedikit saudara-saudara. Saya cela bola beri ruah kepada tak saya pas tepak ke beton lecak rokong dia mune temu bini bentang mang ki hancur gula napa ngomel keluar hadis anu mana gini kok kun keluar eta jompeten dah. Oke, kita ikuti mobil yang di depan itu. Ya, itu mau nyalip truk gandeng. Tapi hati-hati, saya kok kayaknya khawatir. Ya, kenapa? Karena kayaknya goyang itu anunya gandengnya. Oke, kita ikuti saja mobil truk ya yang di depan. Sedot dulu rokoknya, jangan lupa saudara-saudara.
besar. Coba ada lambannya kopi ini, insya Allah lebih mantap saudara-saudara. Oke, kita masuk lajur kiri, tapi hati-hati saudara-saudara, di depan ada bus, jadi kita kasih kode dim dan lighting kiri. Jangan lupa kendaraan yang di belakang kita masih tetap membuntuti kita dengan santuinya. Kayaknya kalau lihat dari lampunya itu LED, kalau enggak Fortuner ya Pajero, kalau enggak Pajero itu mungkin keluaran terbaru dari Innova Reborn ya. Jadi tidak perlu khawatir juga, meskipun mereka itu sisinya besar, mereka tidak akan mampu menyalip saya. Kenapa? Karena jalannya saya taruh di tengah, jadi mereka nyalip kiri tak masuk, nyalip kanan juga tak masuk. Jadi anggap mereka itu ngawal saya dari belakang, kan gitu. Nah, itu harus cerdas, hati-hati lampu hijau, tapi kita hati-hati. Kenapa? Kalau malam kayak gini biasanya orang-orang pada senang tuh melanggar lalu lintas ya. Jadi mentang-mentang sudah malam, jalanan sepi, nggak tahu yang namanya lampu merah, biasanya dihajar habis-habisan. Oke saudara-saudara, pelan-pelan kita naikkan kecepatan kita menuju 142 saudara-saudara. Aslinya saya kapur nama terobang pun saudara-saudara. Terodung dedung nama tengah kesah saudara-saudara, kelu saudara-saudara. Oke lu saudara-saudara. Nah, biasanya kalau motovlog seperti ini yang namanya HP depan itu pakai kamera yang bagus ya, seperti GoPro yang atau kamera yang agak mahal dikit. Kalau saya enggak, pakai Oppo, HP Oppo A57, itu pun masih kredit ke tetangga saya, belum lunas ya. Yang penting saya bisa menghibur saudara dengan menyiarkan secara tidak langsung. Jangan lupa kita masuk kiri saudara. Ini adalah jalur ke Surabaya. Kalau kita lurus bisa juga ya, tapi ini agak lama ya. Kita masuk kiri hampir saja terlewat saudara-saudara, saking asiknya kita ngobrol ya. Jadi liting kanan, jangan liting kiri karena kita akan masuk lewat lajur kanan ya. Ini adalah jalan yang sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah jalan tsunami saudara-saudara. Ingat, ini adalah jalan tsunami, jalannya petang. Selain petang juga bergelombang, selain bergelombang banyak trotoar yang tidak kelihatan. Masa lampunya cuma lampu milit seperti itu. Untung itu ada lampu di depan, agak cakar-cak, cuma nanti di tengah itu agak lumayan. Pokoknya dulu saudara-saudara. Ini jalur baru ya, itu jalur menuju tol Legundi, Bundaran Manyar, Myanmar. Tidak tahu apalah itu. Pokoknya kalau tidak punya uang itu jangan lewat tol. Kalau punya uang tapi tak ditaruh di kartu tol, jangan lewat tol. Kenapa? Karena tidak akan terbuka palangnya. Kalau palangnya tak dibuka, maka kita tak bisa lewat. Klakson tut sama kendaraan yang di belakang. Tak iya tretan. Nah, hati-hati. Ada 2 truk di sisi kiri, ada 1 truk di sisi kanan, ada mobil apa itu juga. Itu mobilnya ikuti saja. Kalau kita ngikutin truk, kayaknya dengan mudah sekali kita bisa tidur. Tapi kalau kita ngikutin mobilnya di depan itu, maka kayaknya handsome. Why? Oke, sekarang sudah 39 menit. Jadi 1 jam itu ada 60 menit.
ya, kita naikkan kecepatan kalau pengen lutut ke depan. Ya, kalau target saya sih harus nyampe. Kalau udah nyampe ya boleh tak kantuk aja aslinya, karena sejujurnya saya sudah mulai gak ngantuk ini, makanya ngajak perleng gelap itu yaitu karena saya itu ngantuk. Jadi buat teman-teman, anggap saja kalian itu nyetel channel ini ngidingakin radio zaman dahulu ya, zaman jadul. Kita menikmati, kalau kalian dengerinnya malam ya berarti saya mau menemani malamnya teman-teman. Tapi kalau kalian nyetelnya saat bekerja, anggap saja saya menemani pekerjaan teman-teman. Menemani ya, bukan membantu. Kalau membantu saya nurut aja Kang. Tapi kalau menemani itu kalian di samping kanan, saya di samping kiri. Nah itu cuman ya, itu ada lampu hijau, satunya ke kiri, satunya lurus. Kita lurus saja. Kalau kiri itu akan tembus ke daerah Sepanjang, dan itu masuk juga sih ke Surabaya, cuman agak sedikit tak nyaman nah itu karena agak jauh juga ya. Terus ini jalanan sudah mulai sepi, jadi ini merupakan kesempatan emas kita ya. Kita tidak perlu seperti bukan kalau pembalap mobil itu sampai itu, jadi kita tidak perlu sikut kanan sikut kiri, nyeliut kanan nyeliut kiri ya. Kalau kapan hari itu terpaksa seperti itu. Kenapa? Karena kejar waktu yang pertama, yang kedua jalannya begitu padat sekali ya, akhirnya mau tidak mau ya harus masuk kanan masuk kiri kayak gitu. Oke, itu adalah nilai positif yang harus kita ambil kalau melewati jalur malam ya. Jalur malam itu adalah jalur favorit saya. Kenapa? Karena di jalur malam kita tidak terlalu kepanasan, tapi kalau di jalur siang itu kita kepanasan. Loh, kan ada AC-nya. Belum tahu ya kalau saya ini perokok. Kalau ngidung mau di nasi kan tak bisa rokok. Kata Niko. Nggak tak rokok ya pakai jolo. Mulai jolo pakai ya ada. Oke, kita kembali ke lintasan ya. Sambil lalu menunggu detik-detik masuknya wilayah Surabaya. 42 menit ya, ini di depan. Ini kita lampu merah di depan. Ini patokannya adalah lampu merah di depan. Nah, kita ambil lajur kiri sedikit, cetlak, itu adalah wilayah perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Nah, jadi kenapa ke Surabaya? Ya pokoknya hanya masuk aja dulu. Meskipun tak melewati Surabaya kan, saya tujuannya ke daerah Madura. Jadi kalau saya bilang saya harus melewati Surabaya, baru itu harus nyampe Suramadu. Tapi kalau ini kan nyampe Surabaya aja, jadi apa namanya itu sampai perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Jadi kali ini jadi start kita tadi dari Jombang Kadojena itu dari arah utara terminal itu. Tidak tahu daerah apa itu, pokoknya Jujuk katanya sih, saya tanya itu di utaranya itu adalah batas wilayah Lamongan, Pak Bojonegoro di Lopeng kok ya. Oke, ini adalah detik-detik kita memasuki wilayah Surabaya. Hati-hati ya. Kenapa? Karena di depan ini ada pabriknya apa tempe, tahu, apa petis, tidak tahu, kengkung wacang. Bila akhirnya makin aku mas, sepeda, dia kena nyoba BPJS di rumah. Di ruang. Ini yang saya maksud. Terkadang, terkadang pada saat kita itu apa nyamannya itu nyetir,
terus terkepok sama pengendara roda 2, terus kita kesenggol, maka kerap kali orang-orang bilang, iyalah Kar, motor ku ngelaknya mon TV ngebut, tak tahu kan anu ngebut juna. Iya, tapi kalau saya perhatikan nih ya, selama saya duduk di belakang kemudi, saya itu malah lebih takut saat ketemu sama pengendara roda 2. Kenapa? Karena yang penting kalau katanya supirnya bis sih, yang penting masuk cetaknya, perkara belakangnya apapun masuk. Sama pengendara motor itu pukulan mau masuk ini pemecetat masuk sikut kanan abliur kacir tengah naik bilu, kita mental gas player, kita lep kanan nyelip kacir tak tahu selak nyelor aliting kanan masuk kacir, macam gitu. Pada saya lebih slow lewat di jalur cepat on panan padu julun dua no kelas seluruh pakai klakson mata eding akin dikijai so juga bang muso. Iya ya mau nengko tepan numpas sepeda motor yang ngaji gila kata. Iya lah kan, jono jarinya mana curhat, ya curhat tentang kelakuan abu tibi. Ya di depan itu ada titik-titik mobil yang ngedem, nampaknya sulap dia. Di depan itu lagi saya melihat sebuah penampakan kontainer sedang jalan. Kalau kontainer itu biasanya nggak begitu cepat, beda dengan truk. Kalau truk itu biasanya agak cepat. Tapi kalau busu sama dengan kontainer jalannya udah bisa cepat karena muatannya berat. Letting kiri hidupin, dem hidupin, karena ada sepeda motor. Oke, pelan-pelan. Oke, ini dia batas wilayah Surabaya di depan. Oke, tapi kita sudah masuk ya wilayah Surabaya, cuman saya masih kayaknya pengen sih apa namanya itu ngobrol karena mersitung jologi bekta mati pakak pun tanya sama pakak sabone. Yang kedua ya nggak boleh. Jadi kalau nggak ngomong sama teman-teman, mau ngomong sama siapa? Tidak lah mungkin teman-teman gue ngidingakin tak nyaut, tidak apa-apa. Dan ring Jakarta Rock biar kalau teman-teman cuman dengerin, dah nyaut, dah apa namanya itu, dah menjawab, dah merespon, dah apa-apa. Yang penting yang makin dingakin, mau tanya dingakin, ketondung kok, mau ketondung mah, ya tedung. Oke, di depan itu ada sebuah penampakan apa itu mobil, nampaknya mata saya juga agak bercabang ya. Apa aja tahu udah pelang aja. Woi tuh ando kado mare pun Supinar pun Sadrune udah ngejual kopi bikin lorong. Oke, ini sudah lewat kisaran 2 kilo dari perbatasan wilayah Surabaya dengan Sidoarjo. Perbatasan wilayah ya, bukan perbatasan kota. Artinya kalau di Madura itu ada yang namanya kabupaten, ada yang namanya kota. Jadi selamat datang di Kabupaten Sumeneb. Nanti depannya ada lagi tulisan selamat datang di Kota Sumeneb kayak gitu. Jadi kita ketemu di Kota Surabaya, di Kimun kenceng, tak kenceng itu. Kalau muter-muter apa ke rumah. Oke, bentar langkong. Jika mun kula yakin nih kata gini ngaki pian. Paling gila aku nyetel neng belum menit kan, belum detik laju kembali. Kadang nyetel lagi aku neng berapa second 6 detik lah. Kalau jangan 30 detik.
Lara tahu ada kendon yang situ mun saya tak maksa arek susah yang kuncan saya mundur pada situ lagu nah setel gini kita leburan pun lagu artis detik buat kalian semua kalau ngiding insya Allah Ta'ala mendapatkan pahala. Kenapa? Karena telah bersedekah kepada saya. Amin amin insya Allah. Yang kedua leteng kiri hidupin, kita masuk lajur kiri ya. Lalu 1, 2, 3 leteng kanan, masuk kanan. Nah, oke, lurus dulu. Konsentrasi lagi ke jalan. Itu ada truk cabai leteng kiri. Kita salib. Leteng 2 hidupin karena ada sosok kontainer itu keluar. Lalu kita hidupin leteng kanan. Oke, itu loh. Gua aku masuk. Parah unsur. Nah, kilaka 16. Kan katon saya tak buat ini sudah tidak dalam itu mungkin telepon tangki. Kencang saya toran, namun dibu dinari ya tak aja saya. Tak kayaknya pakai naga sekitar menit pun saya. Anda lebar dari target pun bola. Kengkun karo saya itu pengen sih sebenarnya menghibur teman-teman, cuman terkadang teman-teman tak mau dihibur sama saya. Mun saya ngomong urusan monet, tuh kalau curah apa penting saya andi video kata negen rasa kanteng, ya upload mulai tak elang pola, cakap kita ning gua nak potong saya nih. Pola gula nak potong saya tak ada ning gua. Tengku TV insyaallah aglo TV mun tak ada je tore hempianan di video rekam nih tahun 2012 pas tengku tahun 2030 tengku TV mun tak ngakak TV je ngojain gula hempian bila ingki tinara on jeleng ngong dua juga jangan nyale patrek apa re biar ke cap kita belum bisa cetak bokil lah karena cek video dari lah karena punya keguling wah misalnya dia ngacer kan toro pun sepeda sepeda lagi sopnya roksop cepok kau udah kimbian inalillah oke kita ikut ini kita ikut slow nah masuk lajur kanan bola lu jekuan kok billahi re salah pakai jero lalah bola lun ya oke segitu aja dulu nanti kalau ada waktu dan kesempatan dan ada kekencengan ya kita sambung lagi. Nah kalau tidak ada ya ditunggu aja. Awas sudah mulai rame, biasanya daerah Surabaya ini jam segini sudah rame karena para bapak sayur itu ke pasarnya itu jam-jam segini. Tapi kalau di rumah saya di Sumeneb itu jam 8 pasarnya belum buka, jam 9 baru bangun tidur semua ya. Oke, saya juga agak mulai menghemat-hemat energi. Kenapa? Selain kantuk juga menghemat tenaga karena saya lapar. Sambil lalu saya membutuhkan truk, pickupnya cabai yang mulai tadi saya bagi nyalep saya. Ini sudah kenal. Oke lah.